Assalamualaikum. Hai guys Pilah, di mana kalian berada? Di sini kita akan diskusi santai, sharing santai bersama Ustadz Didik soal wabah COVID-19 ini. Ada 3 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, bolehkah kita nikah di situasi seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali nih ketemu Kang Yoga di Barisan Pemuda Berhijrah Cikampek ya. Pertanyaan tentang menikah. Sudah nikah antum? Belum. Sudah cepat ya. Bolehkah menikah di situasi yang saat ini ya? Ada yang di rumah saja gitu kan, lockdown, dan banyaklah orang yang panik pada saat ini. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja menikah pada kondisi saat ini. Bahkan kalau kondisi nikah saat ini kan nggak boleh ada keramaian tuh. Betul. Ikuti aja. Jadi kemarin juga ada yang datang ke KUA untuk menikah, itu bisa ternyata. Dia menikah di sana, tinggal kasih tahu kabarnya di media sosial kan. Sekarang kan gampang gitu ya. Wah, kita udah menikah gitu kan. Terus tetangga dan sebagainya kasih tahu. Dan itu juga kalau menikah saat ini ada keuntungannya, Kang. Keuntungannya tahu nggak? Apa tuh? Keuntungannya adalah budgetnya nggak terlalu tinggi gitu. Karena kan belum resepsi gitu kan. Jadi nanti resepsi bisa ngumpulin tuh di waktu udah kondusif, nanti bisa resepsi. Terus yang kedua juga ketika wabah ini nggak menghalangi itu karena apa? Karena dalam Islam itu ada yang harus disegerakan. Kalau terdengar azan tuh, jadi harus segera sholat. Nah, salah satunya kalau udah usia udah matang gitu kan, udah ilmu juga udah ada, materi juga udah ada, calonnya udah ada, ya udah disegerakan aja gitu, daripada nanti misalkan terjadi fitnah, sedangkan udah di tanggalnya hari ini gitu kan, misalkan bulan ini ternyata memang situasinya hari ini ternyata terjadi wabah, nggak apa-apa, bisa lanjut, nanti resepsinya bisa diakhirkan gitu. Saya juga dulu kan nikah istri lagi kuliah tuh semester 5 ya, itu juga nggak menghalangi. Karena apa? Karena niatan baik, karena disiapin semuanya gitu seikhtiar mungkin, akhirnya tidak menghalangi gitu kalau mau berniat baik. Dulu juga usia 23, sekarang usia berapa? 22. Setahun lagi berarti ya. Iya, ya nggak apa-apa, di usia kapanpun yang penting nggak salah niat, nggak salah nggak banyak maksiat ketika dia nggak nikah. Jadi ada kenapa harus disegerakan? Karena ada beberapa yang mereka nggak nikah karena malah jadi banyak maksiat, banyak dosa. Ya sudah, itu bisa disegerakan. Cuman jangan salah pilih, terus kita kasih perhatian. Yang kedua, ketika wabah ini terjadi, ada keuntungannya juga. Karena apa? Kan pemerintah terus wilayah-wilayah setempat itu disuruh untuk di rumah saja. Nah, alhamdulillah nanti ketika misalkan menikah kan bisa tuh corona negatif, nanti istri positif gitu kan. Iya, jadi punya anak keturunan gitu. Jadi insya Allah ini tidak menghalangi untuk kalau ada yang niat baik untuk menikah situasi ini, bisa asal ikuti aja anjurannya untuk misalkan tidak keramaian kah, tetap kebersihannya dan lain sebagainya sudah ada gitu. Oke. Beri kesempatan juga ya bisa meminimalkan budget. Oke Kang, ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara kita menyikapi wabah COVID-19 ini, COVID-19? Ya, bismillah ya. Kalau misalkan virus ini sebenarnya udah banyak yang berpendapat dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang kesehatan, ada yang ustadz, ada yang banyaklah gitu yang memberikan pendapat. Nah, saya juga kalau ditanya tentang menyikapi, lebih menjawabnya sih jangan terlalu banyak mengeluh saja. Karena ini udah terjadi gitu ya. Dari tim kesehatan ini juga semakin menyebar gitu kan. Dari pemerintah juga ada cara-cara mereka untuk mencegah ini gitu kan, dengan supaya tidak ada keramaian seperti itu. Nah, jadi lebih menyikapinya satu, jangan banyak mengeluh, karena kan ini udah terjadi. Jadi orang sukses itu dia dengan menyikapi masalah itu bukan dengan mengeluh, tapi dia mencari solusi dari masalah ini. Yang kedua, jangan
mudah emosi karena nggak sesuai kenyataan kan. Yang tadinya mungkin hari ini harus omsetnya tinggi, yang biasa setiap hari berpenghasilan, tapi hari ini takdirnya seperti ini, akhirnya emosi itu marah, stres, panik, yang akhir-akhirnya seujuan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Nah itu yang seharusnya tetap kita sikapi gitu. Jadi tetap hati ini tetap nerima, terus gimana solusinya. Terus juga jangan menyikapinya jangan bersedih hati. Jadi ketika terjadi sebenarnya jangan bersedih hati karena ya banyak hikmah di balik ini. Di luar sana pun mungkin ada yang mendapatkan kebaikan seperti yang usaha-usahanya sesuai dengan zaman sekarang itu mereka naik omsetnya seperti yang jualan masker gitu kan ya. Terus apa lagi itu? Hand sanitizer yang kesehatan itu mereka naik. Tapi kita yang ujiannya misalkan berada harus berhenti kerja gitu kan, penghasilan setiap hari nggak ada, jangan banyak mengeluh, jangan mudah marah, jangan bersedih hati dan jangan berputus asa. Itu semuanya mencakup ke seluruh orang yang hari ini menjadikan tak ada bersedih hati, tak ada kecewa. Jadi justru malah banyak di rumah. Seperti Nabi siapa yang dimakan? Nabi Yunus. Jadi kan itu dimakan oleh ikan. Dalam 3 kegelapan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya malam, dalam gelapnya lautan, seperti lockdown gitu ya. Coba bayangin di dalam perut ikan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dilakuin? Dia mengeluh, dia marah, oh tidak. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia meminta ampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia minta, ya Allah, ampun aku termasuk orang yang zalim. Jadi dia banyak berdoa, akhirnya takdir Allah dia keluarkan kembali gitu. Oke, jadi intinya kita harus jaga kesehatan tubuh ya untuk menjaga imun kita agar baik. Dan ketiga nih Ustadz, kita ada pertanyaan yang terakhir ini, apa sih hikmah di balik kejadian COVID-19 ini? Hikmah di balik kejadian hari ini seperti tadi disebutkan bahwa hari ini kan ujiannya bukan untuk satu kelompok, tapi ujiannya udah mendunia ya, termasuk Indonesia. Nah, kalau dalam Al-Quran surat Al-Mulk itu Allah menciptakan mati dan hidup itu sebagai ujian. Siapa yang paling baik amalnya, itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Jadi hidup ini ujian, termasuk wabah hari ini ujian ke semua orang. Nah hikmah di baliknya apa? Ada yang menyikapi ujiannya itu dengan keluar dari masalah ini. Hikmah di balik kayak kita nih kekurangan harta gitu. Karena ujian tuh ada berupa harta, ketakutan, jiwanya, buah-buahan, termasuk ujian dari segala macam lah. Nah dari hikmah itu ada yang hari ini bisa berkumpul keluarga di rumah, bisa mengajar anak istrinya di rumah. Ada juga yang hikmah di luar sana, ada beberapa yang saya dengar itu menutup seperti tempat-tempat maksiat yang biasa ramai kumpul di sana, akhirnya mereka ditutup. Terus hikmah di balik itu juga kita untuk semakin berpikir lagi gimana solusi dari kejadian ini. Dan yang keempat itu juga ada, kita tahu bahwa Allah ini Maha Kuasa, yang tadinya kita seperti hebat gitu, dengan adanya seperti ini tak berdaya gitu. Dan juga Allah tak butuh ibadah kita mau ibadah mau tidak mau seperti apa, seperti menunjukkan Allah itu nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Jadi semakin tak ada kesombongan dengan adanya seperti ini, semakin kita lemah. Makanya kita hikmah di balik ini harusnya semakin takwa ke Allah. Itu aja sih Kang ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini diskusi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saksikan untuk sharing santai diskusi selanjutnya di Instagram @barisanpemudaberhijrah. Dan ini Ustadz ada kenang-kenangan dari kita, merchandise. Alhamdulillah ya. Dan ini bisa didapatkan di
Barisan Pemuda Berhijrah. Anda tinggal DM saja, lalu kita akan respon. Dan siap. Tos dulu Ustaz. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Iya, kembali. siap. Amin. Dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.